Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Putri dengan NIM 250101020021 dari Prodi PJJ Sistem Informasi, kelas SI 402, dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Bisnis Intelijen. Masuk ke nomor satu, di sini terdapat penjelasan dalam bentuk diagram untuk model bisnis florist atau toko bunga. Bisnis florist di sini saya pilih dikarenakan proses bisnisnya cukup lengkap, mulai dari pemesanan customer, pembayaran, produksi buket, pengemasan, pengiriman, sampai layanan konsumen. Pada slide ini ditampilkan diagram utama dari cara kerja sistem informasi pada bisnis florist. Secara sederhana, alur dimulai dari customer yang melakukan pemesanan melalui website atau aplikasi. Customer memilih produk, mengisi detail pesanan, mengisi alamat, lalu melanjutkan ke proses pembayaran. Setelah pembayaran berhasil diproses, sistem akan mengirimkan konfirmasi pesanan kepada customer, misalnya melalui email atau WhatsApp. Pesanan yang sudah dikonfirmasi kemudian masuk ke bagian produksi. Pada tahap ini, tim florist menerima informasi pesanan, mulai merangkai buket, mengecek stok bahan, lalu menyiapkan produk sesuai permintaan dari customer. Setelah buket selesai dibuat, produk masuk ke tahap packing dan quality check. Artinya, bucket tidak langsung dikirim, tetapi diperiksa terlebih dahulu agar kualitasnya sesuai. Setelah itu, pesanan dikirim melalui proses distribusi atau delivery tracking. Pada bagian akhir, customer dapat memberikan feedback, komplain, atau penilaian layanan. Jadi, inti dari diagram ini adalah sistem informasi menghubungkan seluruh proses, mulai dari order sampai layanan konsumen. Semua data tercatat, sehingga admin, tim produksi, kurir, dan customer service dapat memantau status pesanan dengan lebih mudah. Di sini masih merupakan penjelasan dari nomor satu, di mana ini penjelasannya lebih detail. Pertama, di sini ada modul customer yang menjadi titik awal karena seluruh proses bisnis dimulai dari kebutuhan dan pesanan customer. Yang kedua ada website atau application order. Di sini, customer memilih jenis bucket, ukuran, warna, pesanan khusus atau jika terdapat request khusus, alamat pengiriman, dan juga kontak penerima. Data ini penting karena menjadi dasar bagi tim produksi dan distribusi. Yang ketiga adalah payment processing. Sistem ini memproses pembayaran secara online, lalu memperbarui status pembayaran. Dengan adanya modul ini, admin tidak perlu mengecek pembayaran secara manual atau terus-menerus. Yang keempat ada order confirmation. Setelah pembayaran berhasil, sistem mengirimkan konfirmasi pesanan. Konfirmasi ini membuat customer merasa lebih yakin bahwa pesanannya sudah diterima. Yang kelima ada production management. Pada bagian ini, tim florist menerima notifikasi pesanan, memakai bucket, serta mengecek ketersediaan stok bahan. Yang keenam adalah packing and quality check, yaitu tahap pengemasan dan pemeriksaan kualitas produk sebelum dikirim. Yang ketujuh adalah distribution tracking, di mana sistem mencatat proses pengiriman dan memberikan status delivery. Yang terakhir ada customer service, untuk mencatat feedback, keluhan, dan evaluasi layanan. Kesimpulannya adalah setiap bagian ini saling terhubung melalui data pesanan dan status proses. Sistem ini membuat alur kerja bisnis menjadi lebih rapi, terpantau, dan mudah dievaluasi. Selanjutnya masuk ke jawaban dari nomor 2, di mana merupakan penjelasan dari 4 proses bisnis utama. Yang pertama di sini ada proses transaksi dengan customer, di mana pada proses ini mencakup order melalui website atau aplikasi, pemilihan bucket, pengisian alamat, pembayaran online, dan konfirmasi pesanan. Proses transaksi ini penting karena menjadi sebuah pintu masuk utama bagi seluruh aktivitas bisnis. Yang kedua adalah proses produksi. Setelah pesanan masuk, sistem memberikan notifikasi kepada tim florist. Tim kemudian merangkai bucket sesuai request atau sesuai dengan pesanan, lalu mengecek stok bahan, melakukan packing,
lalu melakukan quality check. Tahap ini menentukan kualitas produk yang akan diterima oleh customer. Yang ketiga merupakan proses distribusi. Pesanan yang sudah siap akan dikirim ke alamat customer. Dalam sistem informasi, distribusi dapat dipantau melalui tracking real time, update progres kurir, dan pencatatan status pesanan yang sudah sampai. Yang keempat adalah layanan konsumen. Setelah pesanan diterima, customer dapat memberikan feedback atau menyampaikan keluhan. Customer service kemudian menindaklanjuti keluhan tersebut dan menyampaikan histori evaluasi layanan. Keempat proses ini bukan hanya aktivitas operasional, tetapi juga merupakan sumber data yang penting. Data dari transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen dapat digunakan untuk membuat dashboard report yang membantu bisnis mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya masuk ke nomor 3. Di sini terdapat konsep dari dashboard untuk proses report atau merupakan dashboard report. Dashboard ini dirancang untuk memantau seluruh proses bisnis dalam satu tampilan yang mudah dibaca. Bagian pertama adalah header atau KPI. Di bagian ini ditampilkan informasi penting seperti total pesanan, pesanan baru, pesanan yang sedang diproduksi, pesanan yang sedang dikirim, pesanan selesai, pembayaran yang berhasil, dan tingkat kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, ada modul transaksi. Modul ini menampilkan jumlah pesanan berdasarkan channel, status pembayaran, dan produk paket yang paling laku. Informasi ini membantu pemilik bisnis memahami sumber pesanan dan produk yang paling diminati. Pada bagian 3 di sini terdapat modul produksi. Di sini ditampilkan timeline produksi, stok bahan baku, stok menipis, dan rata-rata waktu produksi. Modul ini penting karena bisnis dapat menghindari keterlambatan produksi atau kehabisan bahan. Selanjutnya ada modul distribusi. Modul ini menampilkan tracking pengiriman status delivery, delay, dan rute kurir. Bagian kelima adalah modul layanan yang menampilkan feedback, keluhan, rating kepuasan, dan juga respon time. Pada dashboard ini juga memiliki proses yang telah terintegrasi, yaitu alur dari transaksi, produksi, distribusi, sampai feedback. Dengan konsep ini, pemilik bisnis dapat melihat kondisi operasional secara menyeluruh. Pada slide ini ditampilkan sebuah sketsa visual dashboard. Dashboard dibuat berwarna agar informasi lebih mudah dibaca dan tidak terlihat membingungkan. Di bagian atas dashboard terdapat ringkasan utama seperti total pesanan, total pendapatan pesanan, pesanan yang sudah selesai, dan pesanan yang diproses hingga pesanan yang dibatalkan. Informasi ini berfungsi sebagai gambaran cepat mengenai kondisi bisnis. Kemudian terdapat juga grafik atau tren yang membantu admin atau pemilik bisnis melihat apakah penjualan sedang naik atau turun, ataupun juga stabil. Selain itu ada juga chart atau status pesanan, misalnya pesanan selesai diproses, dikirim, atau yang dibatalkan. Lalu pada bagian bawahnya terdapat tampilan untuk pesanan terbaru dan juga detail dari statusnya. Kemudian juga terdapat uh, detail dari produksi hari ini, di mana di sini proses apa yang sedang terjadi di hari tersebut. Bagian bawah ini memuat dari informasi pengiriman, layanan konsumen, dan juga produk yang terlaris. Dengan tampilan seperti ini, dashboard tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga menjadi alat monitoring harian. Admin bisa langsung mengetahui bagian mana yang perlu diperhatikan. Selanjutnya masuk ke nomor 4, di mana ini apa saja keunggulan-keunggulan dari penerapan dashboard tersebut. Keunggulan pertamanya di sini adalah integrasi proses. Transaksi produk, distribusi, dan layanan konsumen dapat dilihat dalam satu dashboard. Hal ini membuat koordinasi antar bagian menjadi lebih mudah. Masuk ke keunggulan kedua
adalah monitoring secara real time. Status pesanan dapat terlihat oleh admin, tim produksi, kurir, dan customer service. Dengan begitu, jika ada keterlambatan atau masalah, tim dapat segera mengambil tindakan. Keunggulan ketiga adalah efisiensi operasional, di mana dashboard membantu bisnis menemukan bottleneck atau hambatan, misalnya stok bahan yang hampir habis, pesanan yang terlalu lama diproduksi, atau pengiriman yang terlambat. Yang keempat adalah keputusan berbasis data. Pemilik bisnis tidak hanya mengandalkan perkiraan, tetapi dapat melihat KPI dan grafik untuk menentukan produk mana yang perlu ditambah, stok yang harus disiapkan, atau layanan yang harus diperbaiki. Keunggulan kelima adalah analisis layanan feedback. Respon time dan jumlah keluhan dapat dipantau. Dengan begitu, bisnis mengetahui apakah masih ada layanan yang harus diperbaiki atau terkait kepuasan dari customer. Selanjutnya ada user friendly, di mana warna, grafik, filter, dan redol membuat informasi menjadi lebih mudah dibaca dan dimengerti. Selanjutnya, di sini terdapat metode visualisasi yang digunakan dalam dashboard. Ini merupakan lanjutan dari nomor 4. Metodenya ada KPI panel. KPI panel di sini digunakan untuk menampilkan ringkasan angka yang penting seperti total pesanan, pendapatan, pesanan selesai, pesanan diproses, dan pesanan dibatalkan. Yang kedua adalah line atau chart, di mana grafik garis ini digunakan untuk melihat tren penjualan dan pendapatan baik secara harian maupun mingguan. Grafik ini memudahkan bisnis membaca pola, misalnya untuk penjualannya meningkat atau menurun. Ketiga ada pie atau donut chart. Chart ini digunakan untuk menunjukkan komposisi data seperti status pesanan atau tingkat kepuasan pelanggan. Kelebihannya adalah informasi dapat dipahami secara cepat. Yang keempat ada tabel atau list. Tabel ini digunakan untuk menampilkan detail data seperti pesanan terbaru, produksi hari ini, pengiriman, dan produk terlaris. Dalam slide ini juga digunakan beberapa referensi seperti eh, yang sudah dibuat oleh VO di dalam informasi dashboard design, the effective visual communication of data. Selanjutnya ada dari Senior Dorman dengan judul The Ace Have It, a Text by Data Type, Taxonomy for Information Visualization. Yang ketiga ada Sensi dan kawan-kawan dengan judul Information Visualization and Visual Analytics in Business Intelligence. Secara umum, metode visualisasi ini membantu data operasional menjadi lebih mudah dipahami, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan. Masuk ke dalam kesimpulan, di mana bahwa sistem informasi Floris sangat membantu dalam mencatat dan memantau seluruh proses bisnis dari awal hingga akhir. Melalui sistem ini, proses pemesanan, pembayaran, produksi, penguasaan, dan layanan konsumen tidak berjalan secara terpisah. Semuanya terhubung dalam satu alur digital. Hal ini membuat data lebih mudah dikelola dan status pesanan lebih mudah untuk dipantau. Selain itu, dashboard report memberikan manfaat besar bagi bisnis. Dashboard dapat menampilkan KPI, tren penjualan, status pesanan, stok bahan, pengiriman, serta feedback dari pelanggan. Dengan informasi tersebut, pemilik bisnis dapat mengetahui kondisi usaha secara cepat dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi, penerapan sistem informasi dan dashboard report pada bisnis Flores ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai jawaban dari soal-soal UTS terkait eh, bisnis Flores dengan adanya sistem informasi di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.